Sampai ada di titik dimana orang-orang Jabodetabek tuh ngerasain kabutnya tuh yang sangat wow, sangat tidak terprediksi. Untuk Bekasi rasanya bisa kayak Bandung itu aneh sekali. Dia bawa bayi. Well, bayinya pakai penutup kuping sih, yang mana itu bentuk responsibilitas. Tapi untuk membawa bayi ke tempat itu, dan ketika ada soundnya lewat, lu tutup kuping, itu konsepnya gimana? Yang mau dilihat apa? Bocah stres banget ya. Lu ngapa sih bang? Kerja bro. Main PS ntar aja. Emang nggak bisa waktu nanti pulang kerja tuh nggak ada waktunya. Apa nggak ada PS-nya? Gue juga nggak tahu kenapa ada PS di sekretariat daerah. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM Calon Jenazah. Sekalian bagaimana kabarnya? Karena gue yakin di beberapa tempat lagi nggak enak kabarnya, serat-serat kayak ada meriang. Apalagi yang di Jabodetabek. Men, kemarin hari Minggu itu cozy banget men. Minggu hujan seharian, like literally seharian, nggak gede-gede banget. Rintik-rintiknya tuh membawa syahdu gitu. Sampai ada di titik dimana orang-orang Jabodetabek tuh ngerasain kabutnya tuh yang sangat wow, sangat tidak terprediksi. Untuk Bekasi rasanya bisa kayak Bandung itu aneh sekali. Lu kalau sadar kabutnya tuh ada di mana-mana dan cukup kenapa mengenal dukan kabut zaman akhir, sebuah kiamat. Dan ternyata kabut yang kami lihat, kami Inoue orang Jabodetabek adalah gabungan antara cuaca dingin dan polusi. Ya Allah. Nafas itu ngeluarin update tentang kualitas udara yang sangat amat busuk, yang bahkan ada di titik berbahaya, dimana kalau lu keluar kayaknya harus pakai masker kiamat. Lu olahraga dengan kondisi udara kayak gini, sehat kagak, paru-paru boncos bro. Lu pikir kenapa orang-orang di Jakarta tuh kayak mukanya lesu, jadi kusam, kesenggol dikit marah. Polusi sebanyak ini bro. Kalau lu nanya kayak kenapa orang-orang di desa tuh kelihatannya lebih sehat ya, meskipun udah tua, sebenarnya kulitnya masih kencang dan masih beraktivitas seperti biasa. Jabodetabek hari Minggu men ini. Tanggal 29 ini tuh. Separah itu. Dan terjadinya karena ya gabungan antara polusi dan udara dingin. Gua kan gak gitu ngerti ya. Terus gue cari di ChatGPT, ada konsep dasar kenapa polusi bisa kejebak. Jadi ada yang namanya inversi suhu. Normalnya itu udara panas naik ke atas, udara dingin di bawah. Tapi pas inversi, udara dingin malah ngumpul di bawah, udara hangat nongkrong di atas. Akibatnya udara di bawah kayak ketutup atap tak kasat mata. Nah karena udara dingin di bawah itu lebih berat, dia nggak bisa naik dan otomatis polusi yang ada kejebak di bawah. Muncullah kabut yang butek, bau, dan gak sehat. Lu lihat bro, merah begini. Udah di atas merah, hitam. 284 tuh kayaknya udah jangan beraktivitas bro. Kayak tidur. Ini udah berbahaya level mematikan gak sih ini kayak. Tolonglah ini pemerintah. Sediakan masker anti kiamat itu satu-satu. Masker gas itu yang. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalani hidup, khususnya yang ada di tempat-tempat yang udaranya begini, especially Jabodetabek. Yang kamu lihat itu bukan kabut, bukan hanya kabut, tapi hasil dari pabrik-pabrik. Betul. Padahal Minggu ya, aneh banget tau. Pabrik batubara sih nggak tahu ya Minggu tutup atau enggak, cuman kita akan ke beberapa pembahasan yang sekiranya sudah ditemukan sama Vino, scriptwriter saya. Kita akan mulai dengan Horeg versus Gapura. Let's go. Keren. Di
Dan terjadi lagi. History repeat itself. Ada truk horek mau masuk, tapi kehalang gapura, yang dikorbankan gapuranya. Keren. Gue nggak tahu orang di sana gimana ya. Tapi kalau gue di sana, kayaknya yang akan gue lakukan adalah, ini kalau kotakannya doang kayaknya masuk dah. Masuk kok. Oh, apa mobil-mobil lain ya, takutnya nggak masuk, apa kurang tinggi. Kenapa nggak diturunin dulu? Turunin dulu, lewat, baru dinaikin. Gitu nggak bisa ya? Kalau mungkin repot ya. Gue tuh penuh kebingungan tentang kenapa ya kayak gini terjadi ya, kayak. Dan gue yakin pada akhirnya akan keluar alasan-alasan template seperti biasa. Kalimatnya mungkin kayak, nanti itu akan dibetulkan oleh panitia, nanti biaya pembetulannya oleh panitia gitu. Sih, sebagai orang yang pernah ngerasain ngecor ya, ini bikin tiang 2 begini itu udah mahal, apalagi bikin profilan begini, ya Allah. Repot ya. Atau mungkin kayak dia berkoordinasi kayak, tenang pak, ini kan juga kelihatannya udah lama, jadi nanti kita bakal benerin bikin baru. Ini ada kabel gimana? Oh, aneh cek. Aneh, nggak paham aku. Makin kesini tuh perkara horek-horekan terlihat makin banyak, apalagi setelah itu dipastikan masuk dan menjadi budaya ya, tertulis kayaknya dan didaftarkan di Kementerian Kebudayaan masing-masing daerah gitu. Dan karena makin rame, otomatis ya margin errornya makin gede dong. Tapi kalau sampai ada di titik seperti ini gimana? Nggak ada kelanjutan sih, ini kayak cuman video random yang dilempar ke internet aja. Yang setuju sound horek dibubarkan. Bubar, mereka juga ntar bubar sendiri bang. Kalau ada hujan, sering-sering aja panggil pawang hujan, ntar juga pada bubar semua. Kendati pun demikian, kendati pun kita banyak menemukan hal-hal aneh dari horek, gue juga menemukan keanehan dari penontonnya tahu. Maksud gue, ini horek suaranya kenceng nih, tolong diingat horek suaranya kenceng. Dia bawa bayi. Well, bayinya pakai penutup kuping sih, yang mana itu bentuk responsibilitas. Tapi untuk membawa bayi ke tempat itu, dan ketika ada soundnya lewat, lu tutup kuping, itu konsepnya gimana? Yang mau dilihat apa? Apakah keramaian-keramaiannya aja? Kenapa? Kalau misalkan hiburan ini ingin lu nikmatin, ngapain tutup kuping? Mungkin yang emang pengen mereka rasakan adalah vibes-nya, jajan-jajanannya, lampu kedap-kedipnya. Karena apa? Karena kalau mereka emang pengen dengerin musik, ya mereka tinggal download musik. Buka aja Spotify, buka aja YouTube DJ. Ini gue contohin. Nih. DJ Horek Bass Sember. Nah, nih. Oh. Nih, lu tonton aja di YouTube banyak. Nih, DJ Sound Horek full album tuh. Dengerin aja pakai headset terus lu kencengin sampai kuping lu pecah. Bawa bayi, ya Allah. Nggak paham gua. Udah tahu berisik plus tutup kuping, ngapain masih dateng? Nah, itu pertanyaan bagus. Ada jawabannya nggak? Mau tes kekuatan gendang telinga, keren. Gue sebagai Jawa juga mau mengatakan, seng go bayi ran duwe utek cok, seng duwe son pas azan ra dipateni sek jan gendeng, rumah sakit jiwa air ngatasi cok. Coba gue pengen bertanya, sumpah gue pengen bertanya, kalau pada akhirnya tutup kuping, yang dicari apa? What is the whole point? Kerusakan gendang telinga tuh dilayani BPJS nggak sih? Dateng ngantri di puskesmas. Kenapa pak? Kuping kenapa? Kemasukan? Bukan, pecah. Kenapa? Horek. Bapak ngapain nonton? Iya ya, ngapain dia? Bingung, semua bingung. Nggak bingung kalau udah di sorga. Oh, makan tuh. Yang lain.
Oh, ini sebenarnya keributan datang dari beberapa hari lalu, yang mana kronologinya itu cukup panjang. Gini. Ada sebuah keramaian datang di tanggal 23 Juni lalu. Kejadiannya di stasiun Pangkajene, Sulawesi Selatan. Ada keributan tentang perkara tiket kereta api. Karena saya viralkan kok. Bahas kok. Saya viralkan kok. Anak-anak. Apa? Anak-anak ini. Saya bayar kok. 100.000 saya bayar. Rame banget ya. Rame banget ya. Oh, yang pesan Maxim. Gini. Kita udah lihat lah kemarahannya kayak apa. Jadi kronologis kejadiannya intinya ada satu keluarga gitulah ngebeli total 30 lembar tiket buat 3 rute. Rute pertama Pangkajene, sorry ya kalau gue salah nyebut ya, Pangkajene baru, terus baru Mandai, dan Mandai Pangkajene. Jadi kayak mereka mungkin ingin road trip atau keliling-keliling atau seru-seruan lah gitu naik kereta, gue nggak tahu ya. Intinya ada 10 orang, satu keluarga 10 orang ingin menikmati naik kereta. Meskipun di perjalanan pertama, which is Pangkajene menuju Baru, mereka harus berdiri. Nah, setibanya mereka di stasiun Garongkong atau stasiun Baru, mereka melakukan yang namanya registrasi ulang, lalu melanjutkan perjalanan ke stasiun Mandai. Nah, setibanya 10 orang ini di stasiun Mandai, mereka diberhentiin sama petugas. Di antara 10 rombongan ini, ada satu anak di bawah umur yang dibawa dan tidak memiliki tiket. Terus narasi orang-orang, marah-marah nih, kayak sinting, petugas kereta api minta seorang balita yang tak memiliki tiket untuk tinggal di stasiun. Padahal sang ibu sudah memohon dan siap membayar tiket di atas harga normal, tapi jawaban petugas sungguh di luar nalar. Tidak bisa berangkat, tiket sudah habis. Simpan saja ini anak di sini. Pokoknya kalimatnya kayak gitu. Gue nggak tahu itu concernnya ngejokes, komedi atau apa, tapi kalimat itu membuat ibunya tersinggung. Marah-marahlah ibunya. Apa? Anak-anak ini. Saya bayar kok. 100.000 saya bayar. Nih, pernyataan tersebut sungguh melukai perasaan kami sebagai orang tua dan pelanggan. Bagaimana mungkin kami tega meninggalkan anak kami sendirian di stasiun, sementara ia masih di bawah umur. Ucapan dan sikap petugas tersebut sangat tidak pantas dan tidak mencerminkan pelayanan publik yang baik. Setelah debat ini itu, keributan ini itu, petugas keamanan tetap memperbolehkan rombongan untuk lanjut ke stasiun Pangkep. Tapi karena di stasiun Pangkep keretanya penuh, keluarga nggak bisa ikut pulang dari stasiun Pangkep. Akhirnya memilih pulang ke Pangkajene menggunakan layanan Maxim. Sebanyak 10 anggota keluarga menggunakan transportasi alternatif tersebut. Jadinya pesan Maxim. Nah, gini bro, kan perkaranya rame ya. Orang-orang marah-marah apa segala macam. Gimana ini kelakuan petugas KAI? Kok sangat tidak profesional, bla 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 bla. Terus gue muter-muter kolom komentar. Vino juga nemuin kasusnya kalau ternyata anak yang dibawa ibu yang ada di video ini itu berumur di atas 3 tahun. Dimana menurut penjelasan dari PT KAI, ada peraturan di wilayah Sulsel yang menyatakan bahwa anak di atas usia 3 tahun wajib memiliki tiket. Nah, karena anak ibunya di atas 3 tahun, jadi harus punya tiket. Kenapa dia tidak punya tiket? Makanya di sini kalimat keluar kayak, Saya bayar kok. 100.000 saya bayar. 100.000 saya bayar. Keluar kalimat itu karena apa? Karena yang dipermasalahkan adalah tiket, tapi tiketnya nggak ada gitu. Terus di stasiun ini kuota tiket itu udah habis. Petugas tidak bisa mengakomodasi tambahan penumpang meskipun penumpang bersedia membayar. Kalimatnya demikian. Kebijakan kenapa harus punya tiketnya itu sendiri atas dasar aturan keselamatan dan kenyamanan serta ketentuan sistem reservasi berbasis tempat duduk. Meskipun dia di awal nggak duduk ya, cuman nggak tahu kenapa lah.
Dan diperburuk lagi kondisinya dengan ini. Orang-orang malah jadi berbalik menyerang ibunya karena apa? Karena ini. Tapi kayaknya kita harus disclaimer dulu karena ini informasinya dari kolom komentar jadi tidak bisa diverifikasi secara langsung. Coba gini, ada kalimat gini. Infonya ada yang komen di TikTok sebagai penumpang yang menyaksikan kejadian tersebut. Katanya petugasnya terpancing karena ada dari pihak keluarga si ibu ada yang mengucapkan kalimat tinggal mie saja biar mati sekalian. Itu keluarga ibunya ngomong gitu. Makanya petugas tersebut merespon dengan kalimat, iya tinggal mie saja anaknya di sini sambil didampingi neneknya. Ada G-Security 24 jam. Makanya keluarlah, saya rasa kita perlu tahu kronologi dari kedua belah pihak. Karena sampai saat ini yang berkuar di sosmed dari pihak ibu ini, sehingga kita hanya tahu POV dari ibunya. Terus ada ini juga, kan pegawainya bilang simpan anak di situ sama neneknya atau keluarga pendampingnya. Gak cuma anaknya aja, jangan muterbalikan fakta demi nyari simpati, Bu. Ibu juga kalau tahu dari awal tiketnya kurang harusnya beli. Ibu aja marah-marah pas petugas stasiun tahu ternyata anak ibu umur 3 tahun lebih. Soalnya ibu ngakunya si anak cuma umur 2,5 tahun. Pas dicek di kakak baru ibu diem dan marah karena hal itu. Nah, kok salah nyolot? Nah, sekarang gimana ini? Hayo. Yang awalnya orang berpikir kalau dua-duanya salah. Awal orang berpikir kayak, oh ini petugasnya salah nih, soalnya bercanda kayak gitu, apa ngomong kayak gitu, anak tinggal aja. Oh ibunya juga salah nih, soalnya ngapain ibu bawa anaknya tapi nggak beli tiket padahal udah seharusnya beli tiket. Awalnya terbagi dua, ketika ngeliat komen ini, emang ibunya salah, gitu orang mikirnya. Cuman di sisi lain, yang harus jadi pikiran juga adalah perlu adanya monitoring di stasiun yang awal. Tolong diingat, ini ibunya diberhentikan karena anaknya tidak memiliki tiket itu di stasiun ketiga. Kok bisa dari stasiun keberangkatan awal kagak ada yang ngeh? Ini harusnya 10 orang tiba-tiba loh kok ada anak kecil 1 gitu. Iya kan? Tetap harus ada evaluasi untuk monitoring itu kan. Nah, daripada begini berantem panjang. 100.000 saya bayar. Dari awal Bu bayar, kenapa harus ribut? Kocak ibu-ibunya. Menjadikan pelajaran untuk kita kalau misalkan lu kemana-mana baca aturan yang jelas ya. Jangan setelah ribut baru 100.000, jangan. Panjang banget 100.000. Wah panjang nih, ada lanjutannya bro. Kan ada yang kayak nih omongan tadi nih, yang penjelasan tinggalkan mie saja yang tadi itu. Terus ada orang yang intinya mempermasalahkan perkara ucapan petugasnya. Terus kayak yang ngaran cerita, lihat tuh banyak yang komen itu aja dari penumpang lain, rombongannya nantangin ditentang balik malah emosi. Kalau ngomong juga harus jaga kalau tersinggung. Petugas emang salah karena ngadepinnya begitu, tapi rombongan ibunya kenapa bilang begitu sampai biarin anaknya mati kan? Kata kamu anak kecil nggak tahu apa-apa. Dan lagi ibunya juga kenapa mesti bohong, dikira orang-orang bakal tipu semua demi gratisan. Gak mungkin gak tahu hal kayak gini. Itu udah pasti tahu, di tempat wisata aja pasti ada tulisan kalau anak 3 tahun udah wajib beli tiket. Kenapa pas ketahuan dan habis tiket baru marah-marah? Wah. Nih, ada yang komen nih, saya di lokasi kemarin, saya berani bersaksi kebetulan video ini viral. Netizen yang membela ibu itu tidak mengerti kronologinya. Sebelum berangkat, petugas KAI sudah bicara baik-baik agar ibu membeli tiket untuk anaknya, tapi ibu ngotot kalau anak ini masih kecil, masa kena tiket tapi nadanya keras. Petugas menjelaskan kembali dengan pelan, tapi si ibu tetap membentak. Habis itu ibu ambil HP dan merekam. Jadi suasana hening, tenang, semua dibuat kacau dan ribut oleh satu orang teriak-teriakan ibu itu. Petugas KAI tidak mengatakan anaknya ditinggal, tapi petugas bilang setiap penumpang tidak bisa naik ke kereta. Ternyata di medsos statementnya berubah seakan-akan petugas KAI mengatakan anaknya dibiarin aja di KAI. Yah jadi panjang. Gue nggak tahu nih komenan di copy paste gitu doang soalnya. Ya begitulah. Ya menurut lu siapa yang salah udah. Tapi kalau nyari yang salah juga kayaknya nggak akan selesai. Udah sama-sama bebenah ya, ya. Mantap. Capek. Udah capek. Aduh, ini apa lagi nih? Ini tuh sebenarnya datang di pertengahan Juni kemarin. Tuh gue penasaran sekali kan pengen ngebahas ini, cuman kayak gak jelas dah. Jadi ada sebuah berita hadir dengan narasi yang sedih bro.
Keluarga pasien menunggu 2 jam di loket ruang obat puskesmas di Bangkalan. Ternyata petugas sedang ngopi di warkop. Warkopnya DKI bukan, Bang. Keramaiannya datang dari tanggal 19 Juni lalu. Ada sebuah video yang memperlihatkan keluarga pasien di puskesmas Bangkalan, Jawa Timur. Mereka menunggu obat di loket ruang farmasi sampai 2 jam. Sementara petugas tampak santai minum kopi di luar ruangan kerja. Rumah sakit Panyar. Ya nyari petugas reservasi dari ketemu. Selalu alat tasukir. Sudah 2 jam berlalu mungkin ya. Pada hari Selasa jam 00.40. Oh, malam ya? Sudah bundin bar. 2 jam berarti dari jam 10. 11 kurang. Ke musola nggak ada. Mana katanya ada bagian ngopi, mana? Mana ngopi di warkopnya, mana? Gue pengen lihat. Intinya nungguin obat dari jam 10 sampai jam 12 lebih nggak ada petugas. Banyak yang nyari. Mau nembus obat tapi petugas nggak ketemu. Katanya ke musola. Oh, makanya tadi ada video ke musola. Ternyata waktu ke musola nggak ada. Oh, oke. Kepala puskesmas kemudian membenarkan kejadian tersebut. Ia bilang kejadiannya sekitar jam 00. Setelah ditelusurin, diketahui petugas ruang obat yang bertugas saat itu keluar dari loket pengambilan obat. Awalnya pergi ke musola, tapi kemudian ke warung untuk beli kopi. Karena ngantuk, dia beli kopi. Diduga petugas kamar obat itu nggak mengetahui adanya keluarga pasien yang hendak melakukan pengambilan obat di loket. Ya, tahu nggak tahu mah harusnya mah kalau kerja dijaga aja di situ. Kan kalaupun ngopi, kopinya bisa dibeli, dibawa ke ruang farmasi. Ngopilah di sana gluk 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 gitu. Iya nggak sih? Biasanya petugas saat hendak keluar akan pamit dulu. Ini mungkin hilaf dan mengira jam itu nggak ada kunjungan. Habis itu langsung evaluasi, ya Allah. Enggak, ini aneh nih. Udah biasa Min, masa orang gak ada istirahatnya? Ya boleh istirahat. Tapi biasanya istirahat berapa lama sih? Sejam gak sih? Ya dong. Tempat kerja kan biasanya sejam dong. Balik lagi karena 2 jam bro ini. Mungkin ya, gue tahu ini efek shift malam. Gue juga gak tahu ini 24 jam atau gimana. Tapi kayak lu ngopi 2 jam, kopi lu 1 galon. Kocak banget, kocak. Ya habis itu evaluasi. Udah itu doang sih. Asik. Gue cuma pengen menekankan perkara lah ada orang ngopi 2 jam. Ih, seru banget kayak kata gue mah. Ngobrolin apa sih? Gitu kayak. Nih, ngopi dipirit-pirit apa gimana sih? Kayak udah 15 menit kemudian udah. Aneh banget, aneh. Dan masalahnya lu kayak ini nggak sekali 2 kali terjadi di puskesmas negara kita tercinta loh. Dan tidak hanya puskesmas, tapi juga ada ini, gokil. Kapok main PS saat jam kerja, resepsionis di kantor Bupati Balangan dipindah menjadi petugas kebersihan taman. Mantap. Mantap, keren. Bocah ya, lagi kerja, di belakangnya ada tulisan tuh sekretariat daerah kabupaten. Nah, gitu. Terpampang jelas dia pakai baju ASN, aparatur sipil negara. Dia live TikTok main PS. Di mana di TV lah. Ya sekarang dokter aja. Apa? ASN jangan mungkin. Udah. Naik space forward. Jam kerja aja. Jam kerja aja istirahat deh. Ini udah diomelin nih di live chat nih. Tapi dia nggak dengar, fokus aja sama bola. Gue nggak tahu bola apa sih. Oh, main bola ya. Kerja. Udah apa kerja ini? Gue just stres banget ya. Lu ngapa sih bang?
Kerja, bro. Main PS ntar aja, emang nggak bisa waktu nanti pulang kerja tuh nggak ada waktunya. Apa nggak ada PS-nya? Gue juga nggak tahu kenapa ada PS di sekretariat daerah. Siapa yang membawa PS itu? Apakah PS itu inventaris kantor? Ngapain ada PS sebagai inventaris kantor daerah? Aneh banget. Ini tuh lokasinya ada di Balangan. Balangan itu ada di Kalimantan Selatan. Oke. Kalimantan Selatan ya. Oke. Awalnya orang meragukan, gak mungkin lah ini di tempat kerja, gak mungkin lah ASN kita masa lagi kerja main PS. Sangat tidak profesional, gak mungkin dong. Ternyata bener ya. Kalau ini dilakukan saat jam kerja berarti sudah pelanggaran berat, apalagi kalau dia ASN. Terus penjabat sekretaris daerah Balangan memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa pria dalam video tersebut adalah benar pegawai di kantor Bupati Balangan, namun berstatus sebagai tenaga kontrak, bukan ASN. Akhirnya karena main PS itu, Doski dipindahkan dan ditugaskan sebagai tenaga kebersihan taman. Oh mungkin biar nggak duduk di ini kali, biar nggak duduk di meja, biar nggak gabut main PS ya. Jauh juga ya dari sekretariat daerah ke taman. Ya gimana? Coba lu bayangin, lu lagi pengen bikin surat, lu pengen ngurus surat apa, entah surat KTP atau apa, keluhan warga, lu datang tiba-tiba, Pak, dia lagi begini. Pak maaf saya mau bikin KTP. Gol! Apa bu? KTP-nya gol. Jokes apa itu? Gue juga kecewa bro sama jokes itu bro. Mohon maaf. Ya intinya lu kerja jangan main-main lah. Jangan kayak ini juga. Login bro. Login. Gue nggak tahu apakah ini terjadi ketika lagi istirahat atau gimana, tapi keren. Pasien banyak, login nomor 1. Gua nggak tahu apa yang terjadi sih. Mungkin dia bukan pekerja, mungkin dia orang magang. Gue positive thinking banget nih. Ngegame dulu, pelayanan belakangan. Samsat Cikande di Ciruas. Login mas, login. Kerjaan bisa nanti. Push rank nomor 1. Itu dia. Sudah jam 5 pagi guys. Sepertinya akan gue cukupkan dulu sampai sini. Ini kayaknya salah satu video yang cukup pendek di channel ini. Gue pengen nyari tahu dulu tentang perkara ini, tentang perkara yang tempat ibadah di Sukabumi yang bahkan sampai salibnya diturunin terus dipatah-patahin. Astagfirullahaladzim. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya berarti. Sampai waktunya tiba tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan sebenarnya gue ada satu PR lagi men. Tentang video bahasan berbahaya itu. Penasaran banget gue sama beberapa hal yang di luar nalar kayak ini nih contohnya nih. Kasus mutilasi cor di Sumbar. Tersangka goreng sampai makan daging kaki korban. Nah, Allahu Akbar Gusti. Kenapa ya kalau boleh tahu? Allahu Akbar. Sumanto kedua.